Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baiklah, di sini Bapak langsung saja menjelaskan tentang materi kuliah hadis ahkam 1, materi ke-12, hadis-hadis tentang hibah, wakaf, dan wasiat. Pertama itu adalah berkenaan dengan hibah. Apakah pengertian hibah? Hibah adalah akad atau pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Kata hibah itu berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan masdar dari kata wahaba yang berarti pemberian. Sedangkan hibah secara istilah adalah akad yang menjadi kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup, dilakukan itu secara sukarela. Artinya di sini bisa dipahami bahwa hibah itu disamakan juga dengan hadiah. Hibah menurut hukum Islam dan hukum positif. Tapi menurut hibah itu kalau kita lihat dalam pengertian ini hibah itu diberikan ketika hidup. Bagaimana kalau harta itu diberikan ketika seorang itu sudah meninggal? Itu tidak lagi dikatakan sebagai hibah, karena syaratnya di sini adalah hibah itu diberikan kepada orang lain itu di waktu ia hidup dan tanpa imbalan kasih sayang, tanpa imbalan tertentu. Kalau ada imbalan-imbalan tertentu, bisa juga dikatakan dengan yang lain, seperti pembagian bagi hasil umpamanya, dan lain bentuk transaksi yang lainnya. Kalau ada imbalan-imbalan tertentu, kerjasama dalam bentuk muamalah dan lain sebagainya. Kalau hibah ini tanpa adanya imbalan, artinya diberikan uang harta tertentu tanpa ada imbalan-imbalan tertentu sebagai tanda kasih sayang. Yang hibah ini merupakan pemberian yang tidak memandang hubungan pernikahan atau pertalian darah. Artinya hibah ini kepada siapapun itu boleh itu diberikan. Pengertian hibah itu menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di radhiyallahu anhu adalah tabarru'u bil mali fi halatil hayati was-sihhati. Pemberian harta itu secara sukarela dalam keadaan hidup dan sehat. Imam Nawawi radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa hibah sebagai pemberian sukarela, tabarrud, dengan menyatakan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu membagi pemberian itu menjadi dua, yaitu pertama, pemberian yang dilaksanakan dalam masa hidupnya tetapi peralihan haknya setelah terjadi kematian disebut wasiat. Kedua, pemberian sukarela tabarrud semasa hidupnya sebagai murni pemberian at-tamlik al-mahdoh, dan peralihan haknya terjadi pada saat masih hidup seperti hibah, sedekah, dan wakaf. Masalah hibah, hukum Islam memiliki pandangan yang sama dengan asumsi masyarakat umum yang selama ini, yaitu hibah atau hadiah itu dapat diberikan kepada orang lain yang bukan saudara kandung atau suami
istri. Allah mensyariatkan hibah sebagai upaya mendekatkan hati dan menguatkan tali cinta antara manusia. Rasulullah jelas bersabda, tahabbu, saling memberilah kalian, niscaya kalian itu saling mencintai. Kata hibah itu berasal dari bahasa Arab al-haibah, yang berarti pemberian yang dilakukan seseorang saat masih hidup kepada orang lain secara sukarela, pemberian cuma-cuma, baik itu berupa harta atau lainnya, bukan harta, berupa jasa. Umpamanya di antara kata itu digunakan dalam Quran surat Maryam ayat 5-6. Nah, ayat 5 ini kita lihat kata-kata hibah terdapat pada ayat surat Maryam ayat 5. Wa inni khiftu al-mawali min warai wa kanat timraati akiran fahabli min ladunka waliya. Nah, di sini ada kata hab. Nah, inilah yang kata-kata hibah yang terdapat itu di dalam Al-Quran. Nah, arti ayat ini, dan sesungguhnya aku khawatir, wa inni khiftu, dan sesungguhnya aku khawatir, al-mawali, terhadap mawaliku, sepeninggalku, min warai, sepeninggalku, wa kanat imraati, sedangkan istriku itu adalah seorang yang mandul, akiran, seorang yang mandul. Fahabli min ladunka waliyah, maka anugerahkanlah aku dari sisi engkau seorang putra. Nah, penerima hibah tidak diwajibkan memberikan imbalan jasa atau hadiah yang diterima, sehingga tidak ada ketetapan apapun setelah hibah diberikan atau diterima oleh orang lain. Kemudian lanjut berkenaan dengan dalil Al-Quran berkenaan dengan hibah. Hibah ini disyariatkan Allah Azza wa Jalla sebagaimana dijelaskan itu di dalam Al-Quran dan Sunnah, serta sudah menjadi kesepakatan para ulama. Adapun dalil dari Al-Quran adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa firqab, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta dan yang memedekakan hamba sahaya. Kemudian juga terdapat hadis berdasarkan dalil hadis tentang hibah dari Khalid bin Adi, dari Khalid bin Adi, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala man ja'ahu min akhihi, barang siapa yang diberi oleh saudaranya ma'rufan, kebaikan, min wala yarudduhu, kebaikan dengan tidak berlebihan dan tidak ia meminta, hendaklah diterima, jangan ditolak. Wala yarudduha, fa innama huwa rizqun, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah pemberian, saqahullahu ilaih, pemberian yang diberikan Allah itu kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas ini semakna dengan hadis yang ini. Masalul ladzi yarji'u fi sadaqatihi kama salal kalbi yaqi usuma ya'udu fi qaihi fayakulahu. Ya, perumpamaan itu orang yang meminta kembali sedekahnya atau hibahnya atau hadiahnya itu adalah seperti anjing yang muntah kemudian mengambil lagi muntahannya. Ya, seperti anjing yang muntah kemudian mengambil lagi muntahannya dan menelannya kembali. Ya, artinya hukum meminta kembali pemberian itu tidak dibolehkan kecuali nanti adalah seorang
ayah, seorang orang tua, meminta kembali pemberian kepada anaknya dengan pertanyaan, apakah seorang ayah boleh meminta kembali sesuatu yang telah dia berikan kepada anaknya? Jawabannya itu adalah dibolehkan jika sang ayah melihat ada maslahat dalam tindakan tersebut dan sang anak dapat mengembalikan pemberian itu kepada ayahnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seorang muslim tidak boleh menghibahkan sesuatu kemudian memintanya kembali kecuali orang tua atas apa yang diberikan itu kepada anaknya. Nah, ini bunyi hadisnya. An Ibnu Umar qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'di ala walidihi. Ya. Qala innahu akhadha min mali. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah menyampaikan bahwasannya dia orang tuanya mengambil hartanya, akhadha min mali. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma alimta annaka wa malaka min kasbi abika. Harta yang kamu miliki, semua harta yang kamu miliki itu adalah milik orang tuamu, milik orang tuamu. Artinya ini membolehkan bahwa orang tua itu mengambil harta anaknya. Ini juga semakna dengan hadis yang diriwayatkan dari Jabir Abdillah, harta anak itu milik orang tua. Dari Jabir bin Abdillah, ada seorang berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, namun ayahku ingin mengambil habis hartaku. Rasulullah bersabda, engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu. Nah, ini semakna hadisnya dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Juga hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah. Artinya di sini meskipun anak tersebut rajin mengumpulkan harta, jangan sampai lupa dengan itu kebutuhan orang tuanya, bentuk pengabdian itu kepada orang tua.